Ya, jelang timnas Indonesia U23 versus Guinea, Elkan Bagot OTW ke Paris. Dan inilah tandanya. Ya, efek Martin Paes, FC Dallas bikin unggahan pakai bahasa Indonesia. Anthony Joma Balah sebut timnas Indonesia U23 diuntungkan saat menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Dan inilah alasannya. Teror ke pemain timnas Malaysia berlanjut, kini Syafiq Rahim yang diserang. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Elkan Bagot kabarnya sedang menuju Prancis untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23. Indikasinya, bek berdarah Inggris Indonesia itu tidak terlihat dalam perayaan keberhasilan Ipswich Town yang promosi ke Premier League pada Selasa 7 Mei kemarin. Nama Elkan Bagot memang digadang-gadang bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia U23. Tenaganya memang sangat dibutuhkan mengingat pertahanan Garuda Muda rapuh menjelang menghadapi timnas Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei besok. Ya, apalagi lini belakang harus kehilangan Rizky Ridho yang dipastikan absen karena masih harus menjalani hukuman kartu merah. Setidaknya tim asuhan Sinteyong juga tidak diperkuat oleh Justin Hapner yang memang harus kembali kepada klubnya Cerezo Osaka usai pertandingan melawan Irak. Dan tidak pelak, situasi ini makin membuat lini pertahanan Garuda Muda semakin rapuh. Ya, kini stok back yang ada hanya Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Alvendra Dewangga. Nama terakhir merupakan tenaga baru yang dipanggil Sinteyong untuk menambah lubang di pertahanan. Ditambah lagi Nathan Choaon yang juga bisa bermain di posisi back tengah. Dan sebuah tanda bahwa sang back akan bergabung ke skuad Garuda Muda terlihat. Elkan Bagot tidak terlihat dalam perayaan Ipswich Town promosi ke Premier League. Berdasarkan foto dan video yang dibagikan Ipswich Town di media sosial, tidak terlihat Elkan Bagot. Padahal pemain berusia 21 tahun itu masih berstatus pemain Ipswich Town dan memiliki kontrak sampai 2025. Apakah ia sedang dalam perjalanan ke Paris untuk bergabung ke timnas Indonesia U23? Ya, seperti diketahui timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan dengan hanya memperkuat 22 pemainnya saat berhadapan dengan Guinea dalam babak playoff Olimpiade 2024. Regulasi untuk Olimpiade 2024 menyatakan bahwa skuad sepak bola diizinkan terdiri dari maksimal 22 pemain termasuk dalam babak playoff seperti yang tertera di situs resmi FIFA. Ini menandakan penurunan satu pemain dari jumlah maksimum yang diizinkan dalam Piala Asia U23 2024 yang sebelumnya mencapai 23 pemain. Dan untuk pertandingan melawan Guinea hanya 22 pemain yang dipilih untuk mewakili Garuda Muda. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, klub Major League Soccer atau MLS FC Dallas membuat postingan dengan bahasa Indonesia. Hal itu karena efek adanya sosok Martin Paes. Ya, belum lama ini Martin Paes sudah sah menjadi WNI usai menjalani sumpah pada Selasa 30 April lalu. Tapi ia memang tak bisa lama-lama berada di Jakarta sebab dia masih dibutuhkan klubnya FC Dallas. Wajar saja kiper kelahiran Belanda ini adalah pilihan utama sang pelatih. Yang terbaru dalam laga melawan Memphis 901 FC di Piala Terbuka Amerika Serikat, Martin Paes tampil penuh. Ia membantu FC Dallas meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Logan Farrington. Ya, Martin Paes yang mencatatkan clean sheet kemudian mendapatkan apresiasi dari FC Dallas di akun resmi X milik klubnya. Terlihat bahwa penjaga gawang yang akan berusia 26 tahun ini berfoto dengan para penggemar muda di pinggir lapangan. Fan tersebut mengucapkan ulang tahun kepada Martin Paes. Happy early birthday Paes, kata tulisan yang dibawa fans muda tersebut. Menariknya, akun X FC Dallas ini membuat keterangan dengan bahasa Indonesia. Mereka menuliskan Bang Paes. Bang yang memang merupakan kata Indonesia yang merujuk kepada arti kakak laki-laki. Ya, adapun Martin Paes sendiri akan berulang tahun Martin Paes sendiri akan berulang tahun yang ke-26 pada 14 Mei mendatang. Ia pun kini menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Ya, serangan terhadap anggota timnas Malaysia terus berlanjut. Kali ini menimpa Syafiq Rahim. Syafiq Rahim yang aktif bermain untuk Johor Darul Ta'zim menjadi sasaran penyerangan, bukan dirinya langsung tetapi kendaraannya.
Pihak kepolisian Johor Bahru juga sudah memulai penyelidikan terhadap kasus ini dan berkomitmen untuk menangkap pelaku penyerangan. Kami sedang berupaya keras untuk mengidentifikasi dan menangkap tersangka yang terlibat dalam insiden ini, kata perwakilan kepolisian Raup Selamat mengutip dari News Straits Times. Ya, insiden penyerangan terjadi ketika Syafiq Rahim sedang mengemudi di sekitar lokasi latihan timnya pada Selasa 7 Mei sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Kendaraan milik Syafiq Rahim mengalami kerusakan parah. Bagian belakang mobilnya rusak akibat terkena pukulan martil dan memaksa Syafiq Rahim untuk menghentikan kendaraannya. Menurut laporan, dua pelaku menyerang Syafiq Rahim, menghadang mobilnya dan mengancamnya dengan martil. Ini bukanlah kasus pertama dalam serangan terhadap pemain tim nasional Malaysia. Sebelumnya ada Faisal Halim yang juga menjadi korban penyerangan serupa pada Minggu 5 Mei kemarin yang mengakibatkan cedera serius dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, mantan pemain timnas Liberia yang pernah berumput bersama klub Indonesia, Anthony Jomah Balah, menyebut timnas Indonesia U23 diuntungkan saat menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Alasannya pun dibeberkan oleh Anthony. Ya, duel seru akan tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2023. Laga ini akan digelar di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 7 malam. Menjelang laga itu, Anthony Jomah Balah menilai ada kans bagi timnas Indonesia U23 untuk meraih hasil yang manis sebab timnas Indonesia U23 berada dalam kondisi yang lebih diuntungkan daripada Guinea U23. Ya, menurut Anthony, kondisi timnas Indonesia U23 baru saja berkompetisi di Piala Asia U23 2024 akan memberikan keuntungan bagi para pemain sebab pasukan Sinteyong akan dalam kondisi kebugaran tubuh yang lebih siap untuk bertanding. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Guinea U23 yang hanya menjalani TC dan laga uji coba saja. Pasalnya Guinea U23 juga sudah dipastikan berlaga di playoff Olimpiade Paris 2024 sejak tahun lalu. Saya juga datang di poin itu yang Coach Sinteyong bilang tadi pemain dia lagi lelah fisik. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dengan Guinea, ya Indonesia sedang ada dalam posisi yang menguntungkan sedikit. Karena apa? Indonesia baru beberapa hari lalu mengikuti kompetisi. Kalau Guinea kan sudah lolosnya dari lama ya, menunggu playoff dan dia cuma TC dan uji coba. Jadi kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan masa fitness, ya Indonesia lebih untung karena kita baru 1 minggu dalam kompetisi. Kata Anthony Jomah Balah,